Untuk Anda pastinya. Selamat pagi Tika. Pagi Intan. Cantik sekali kamu. Nah, apalagi Intan Kita nih. punya informasi berita apa nih hari ini? Iya, jadi pagi ini kita ada berita tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pemirsa, ratusan pengendara ojek online menggeruduk sebuah hotel di Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu malam. Penyebabnya ada pengendara ojek online yang jadi korban penganiayaan seorang pria yang diduga jadi tamu hotel. Beberapa waktu lalu sempat viral video seorang wanita di Bandung, Jawa Barat dianiaya pengemudi ojek online. Secara kasar, pengemudi ojek online memukul dan menendang wanita itu gara-gara membatalkan order jemputan. Ya, korban telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor polisi. Namun hingga kini polisi masih belum menangkap pelakunya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, dua maling laptop nekat beraksi di siang bolong di kawasan padat penduduk di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Keduanya babak belur dihajar warga setelah terjatuh dari sepeda motor saat diteriaki pemilik laptop. Gempar, ada jasad seorang pria tergantung di tiang bendera sebuah kantor kecamatan di Palembang, Sumatera Utara. Di Kendari ada seorang nenek pengedar narkoba yang histeris saat polisi menangkapnya. Pemirsa, berikut kilas kriminal pagi ini. Pemirsa, kecelakaan sepeda motor menimpa pasangan suami istri di Ciamis, Jawa Barat. Ya, pasangan ini terjun bebas ke sungai diduga karena laju sepeda motor hilang kendali. Sejumlah polisi diserang warga saat menangkap terduga pengedar narkoba di Tulang Bawang, Lampung. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghalau massa dan membawa terduga pelaku keluar dari wilayah tersebut. Pemirsa, polisi tangkap pengemudi mobil dinas Polri yang kabur setelah menabrak warga di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Belakangan pengemudinya diketahui bukan polisi, tapi supir ekspedisi yang sedang mengantar mobil baru untuk Polda Gorontalo. Penyidik Polres Metro Depok, Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus ayah bunuh putri kandung. Ya, Tika, dalam prarekonstruksi terungkap kronologi bagaimana pelaku membacok anak dan istrinya sendiri. Selanjutnya, pemirsa, polisi terus mendalami kasus video mesum kebaya merah yang viral dalam sepekan terakhir. Polisi mengungkap pelaku menjual video mesum dengan harga mulai dari Rp500.000. Khusus untuk video kebaya merah dijual dengan harga Rp750.000. Heboh guyuran hujan di Kabupaten Bekasi yang menyerupai air terjun di seputar Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, Jawa Barat. Ya, Tika, banyak orang menyebut peristiwa itu sebagai fenomena mikrobus, tapi yang sesungguhnya terjadi berikut liputannya. Pembangunan trotoar justru membuat akses masuk sekolah dasar di Depok, Jawa Barat jadi tertutup. Para siswa terpaksa memanjat. Ya, para orang tua siswa pun jadi marah nih Tika, karena ternyata ada rencana sekolah ini direlokasi, namun belum ada kejelasannya. Ini dia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengumumkan dua nama industri farmasi yang melanggar ketentuan penggunaan bahan baku pelarut obat sirup. Ya, dengan demikian total ada 5 perusahaan farmasi yang menggunakan bahan baku mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jaksa penuntut umum menghadirkan 10 orang saksi dalam lanjutan sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J Rabu kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim sempat mencecar ART Ferdi Sambo yang bernama Dirianto karena keterangannya berubah-ubah dari kesaksian sidang sebelumnya. Bencana banjir di Aceh Singkil terus meluas dan merendam ribuan rumah. Beritanya kami rangkai dengan pemakaman anak korban atap sekolah ambruk di Yogyakarta dalam kilas nasional berikut ini. Kita ke informasi selebriti, pemirsa. Pihak kejaksaan telah melimpahkan berkas perkara Nikita Mirzani ke Pengadilan Negeri Serang, Banten. Dijadwalkan sidang perdananya Niki digelar 14 November mendatang. Hakim telah mengeluarkan penetapan penahanan Nikita Mirzani. Niki tetap ditahan di Rutan Serang, Banten.
Ya, Tika dan juga pemirsa, Gisela Anastasia dan Rino Sudarjo nampaknya mulai go public nih. Keduanya tak lagi malu umbar kemesraan. Sementara Pinkan Mambo ngaku pernah jadi simpanan suami orang. Beritanya selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Seleb pagi ini. Menpora Zainuddin Amali mengundang fighter JK bersama Ketua Umum KOBI Anindra Ardiansah Bakri dan pengurus KOBI lainnya ke Menpora. Menpora mengapresiasi keberhasilan JK Saragih karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pemirsa, mantan Presiden FIFA Sepp Blatter mengaku menyesal telah memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Menurut Blatter, keputusan memilih negara itu sebagai sebuah kesalahan. Apa alasannya? Ini dia. Pemerintah Korea Selatan tunjukkan bagian rudal Korea Utara yang jatuh di wilayahnya. Dari Inggris, Raja Charles dilempar telur oleh seorang warga. Selengkapnya dalam Kilas Berita Internasional berikut ini. Pemirsa, sebuah angkot tertabrak kereta di perlintasan Pasar Minggu, Jakarta, Rabu malam. Ya, angkot ini mengalami patah as di tengah rel. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Pemirsa, ditargetkan rampung pada Desember mendatang, normalisasi Kalijati Keramat Durensawit, Jakarta Timur terus dikebut. Lalu sudah sejauh mana pengerjaan atau proses normalisasi di Kalijati Keramat saat ini? Berikut laporan dari Restu Wulandari dan Putra Dwi Laksana. Pemirsa, ratusan pengendara ojek online menggeruduk sebuah hotel di Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu malam. Penyebabnya ada pengendara ojek online yang jadi korban penganiayaan seorang pria yang diduga jadi tamu hotel. Beberapa waktu lalu sempat viral video seorang wanita di Bandung, Jawa Barat dianiaya pengemudi ojek online. Secara kasar, pengemudi ojek online memukul dan menendang wanita itu gara-gara membatalkan order jemputan. Ya, korban telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi, namun hingga kini polisi masih belum menangkap pelakunya. Nah, pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, berikut cuplikan berita yang disajikan dari pukul 4 pagi tadi. Di antaranya fenomena hujan deras mirip tumpahan air terjun yang ternyata bukan microburst. Ya, juga tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali mengumumkan 2 nama industri farmasi yang melanggar ketentuan penggunaan bahan baku pelarut obat sirup. Pemirsa, informasi penting, menarik, dan menghibur lainnya juga dapat Anda baca dan temui di portal berita kami di antv-klik.com. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa pagi ini, saya Intan Mariana. Dan saya Kartika Berliana bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok dan wassalamualaikum.